Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadila dari kelas 10 IIK 3. Di sini saya akan menjelaskan poin penting dari materi yang berjudul Hasil dan Nilai Kebudayaan Masyarakat pada Masa Praaksara. Bagian penemuan teknologi sederhana, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai kebudayaan pada masa praaksara. Yang pertama yaitu penemuan teknologi sederhana. Apa saja sih penemuan teknologi pada masa praaksara ini? Yang pertama yaitu penemuan api. Penelitian memperkirakan penemuan api ini terjadi pada periode manusia purba jenis Homo erectus. Sejak penemuan api, kemudian masyarakat purba menjadi mudah dalam kehidupannya. Api ini mereka gunakan untuk mengolah makanan, menghangatkan tubuh, menerangkan tempat tinggalnya, dan menjauhkan dari binatang buas. Cara pembuatan api ini dengan menggosokkan kedua kayu, kemudian percikannya didekatkan dengan daun yang kering atau lumut agar mudah terbakar. Selanjutnya yaitu peralatan dari batu dan tulang. Nah, perkembangan peralatan dari batu dan tulang ini diperkirakan sudah berkembang dari 600.000 tahun lalu pada zaman Politikum. Kebudayaan yang mengembangkan peralatan dari batu dan tulang di Indonesia terbagi menjadi dua daerah. Yang pertama yaitu kebudayaan Pacitan. Di kebudayaan Pacitan ini meninggalkan kapak peringas atau copper. Alat tersebut berbentuk kapak yang terbuat dari batu sangat besar. Pendukung kebudayaan Pacitan adalah Homo erectus. Nah, tempat-tempat penemuan tradisi kapak perintas antara lain Pacitas, di Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Awang Bakal, Kalimantan Selatan, Sukabumi, Jawa Barat, dan Goban, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu kebudayaan Ngandong. Sebagian besar peralatan yang ditemukan di Ngandong terbuat dari tulang, tandu, dan duri ikan. Nah, peralatan itu ditemukan oleh von Kuningwald pada tahun 1941. Selanjutnya yaitu teknik pembuatan peralatan batu ini. Ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik pemangkasan, dilakukan dengan memangkas batu. Alat-alat batu yang dibuat dengan teknik pemangkasan ini adalah kapak tangan, kapak genggam, kapak peringas, dan kapak penetak. Yang selanjutnya yaitu teknik Levallois. Teknik Levallois ini dibuat dengan teknik pembuatan alat sepih batu. Bahan yang digunakan dalam teknik ini berasal dari jenis batuan tufa. Nah, selanjutnya yaitu teknik upan. Teknik upan ini adalah teknik yang mengasah batu untuk mendapatkan hasil yang lebih halus agar mudah digunakan. Alat yang digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batuan adresis. Selanjutnya yaitu penemuan tempat tinggal. Yang pertama yaitu Kejokken Modinger. Kata ini berasal dari bahasa Denmark, yaitu Kejokken dan Moding. Kejokken artinya adalah dapur dan moding berarti sampah. Demikian, Kejokken Modinger ini disatukan dalam satu arti yang berarti sampah-sampah dapur, berupa timbunan atau tumpukan fosil kerang dan siput yang menggunung. Yang kedua yaitu Adris Saus Reker. Ini adalah sebuah gua di mana dia menyerupai ceruk pada batu karang. Gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia purba karena berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca panas maupun dingin dan menghindarkan mereka dari binatang buas. Selanjutnya yaitu peralatan gerabah. Gerabah ini dibuat dari campuran tanah liat dan pasir, dibuat dengan cara menggunakan tangan. Gerabah yang digunakan pada masa ini masih berbentuk kasar, tebal seperti periuk. Namun, pembuatan gerabah sekarang sudah semakin berkembang. Sudah menggunakan roda pemutar untuk menghasilkan permukaan yang lebih halus dan tipis. Selanjutnya yaitu peralatan logam. Berkaitan dengan teknologi pengelola logam, bangsa Indonesia sudah mempunyai cara pembuatan logam ini menjadi dua. Yang pertama yaitu Karprode
perdu dibuat dengan teknik lilin. Yang kedua yaitu akar perdu, digunakan untuk membuat benda-benda perungu yang memiliki bentuk hiasan rumit seperti patung perungu. Nah, selanjutnya yaitu sistem kepercayaan. Pada masa ini banyak jenis-jenis kepercayaan yang mereka anut. Yang pertama yaitu animisme. Animisme adalah kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Yang kedua yaitu dinamisme, adalah kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu, pepohonan mempunyai kekuatan gaib. Selanjutnya yaitu totemisme, kepercayaan terhadap binatang-binatang sebagai simbol nenek moyang mereka. Selanjutnya yaitu penguburan jenazah. Penguburan jenazah ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer adalah penguburan secara langsung, maksudnya ketika manusia itu sudah meninggal langsung dikuburkan, dan primer itu adalah penguburan tidak langsung. Sesudah dikuburkan berapa lama kemudian fosil kerangka manusia yang sudah hancur digali kembali. Nah, selanjutnya benda-benda pemujaan. Ada beberapa benda-benda pemujaan yang dapat dipercayai pada masyarakat ini. Ya, yang pertama yaitu menhir. Menhir adalah tugu batu. Dianggap sebagai persembahyangan roh leluhur mereka. Yang kedua yaitu punden berunda. Punden berunda itu berasal dari batu yang disusun secara bertingkat. Yang ketiga yaitu dolmen. Dolmen ini adalah meja dari batu atau tempat letaknya sesajen mereka. Yang selanjutnya yaitu kubur batu. Ini adalah berupa peti mayat yang dilengkapi dengan alas dan bidang atasnya berasal dari papan batu. Batu ditemukan di dalam kubur batu itu ditemukan rangka manusia yang sudah rusak, alat perungu dan besi serta manik-manik. Yang selanjutnya yaitu sarkofagus. Sarkofagus batu atau peti mayat yang terbuat dari batu. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu nilai-nilai kebudayaan pada masa praaksara. Yang pertama yaitu kekreativitasan. Pada zaman ini mereka sudah banyak mengkreativitaskan apa yang berada di lingkungannya. Sepertinya mereka membuat pisau yang terbuat dari bahan batu, tempat tinggal mereka misalnya gua sebagai tempat perlindungan mereka. Selanjutnya yaitu yang kedua, belajar dari alam lingkungan. Manusia pada masa praaksara cenderung aktif menjaga lingkungannya karena mereka tahu bahwa mereka hidup karena adanya fungsi dari lingkungan mereka. Mereka memanfaatkan barang apa saja yang berada di lingkungan mereka. Mereka sadar bahwa jika merusak alam, maka kebutuhan mereka juga tidak terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu hubungan sosial yang harmonis. Masyarakat pada masa praaksara bukanlah kelompok manusia yang hidup secara berindividu, mereka hidup secara berkelompok di gua-gua atau di tempat-tempat tertentu. Kehidupan sosial yang harmonis ditunjukkan dengan kebersamaan dan membangun kebudayaan. Mereka juga mempunyai kebudayaan sama seperti pada masa sekarang. Nah, jadi banyak sisi positif yang dapat kita ambil dari poin ini, nilai-nilai kebudayaan pada masa praaksara ini. Salah satunya itu menjaga kelestarian alam, menjaga diri identitas bangsa Indonesia, menghargai perbedaan dan keanekaragaman, pantang menyerah dan berpikir positif. Intinya yaitu menjaga apa yang telah nenek moyang dahulu berbuat dengan menjaga alam sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.